Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa dengan NIM 1906 1020 139. Saya adalah mahasiswa Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tips tentang manajemen waktu. Nah, seperti yang udah kita ketahui nih, dalam sehari kita punya waktu 24 jam. Tapi kok rasa-rasanya masih kurang ya? Apakah ada nih dari kalian semua yang pernah mikir begitu? Di pagi hari biasanya kita mulai dengan ngerjain tugas. Tapi sayangnya kita udah ngerjain tugas lama banget. Pas kita lihat progresnya, ternyata kita masih stuck di satu tugas yang sama seharian, ya kan? Padahal kita masih punya banyak tugas yang lain yang harus dikerjain dan diselesain di hari yang sama. Apalagi kalau kita merasa bahwa tugas itu prioritas yang penting. Dalam sehari, kita kan punya 24 jam ya buat nyelesain semuanya. Kadang kita bingung nih, tugas mana yang harus kita utamakan, tugas mana yang bisa kita kerjain nanti. Terus kita mikir, emang bisa 24 jam itu cukup untuk selesain semua tugas? Dan masalahnya adalah jika kita ngelihat orang lain, contoh misalnya teman-teman sendiri lah ya, yang dekat-dekat, kok mereka bisa ya ngerjain banyak hal dan hasilnya bisa maksimal, padahal kita sendiri nggak bisa. Nah, video kali ini saya akan kasih sedikit tips tentang manajemen waktu yang baik supaya di sela-sela kesibukan kita tetap kita bisa jadi pribadi yang produktif dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada hal yang mendasar untuk kita ketahui tentang manajemen waktu. Kunci dari manajemen waktu yang sukses adalah seberapa besar motivasi yang ada di diri kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Ada 3 skill utama yang perlu kita kuasain, yaitu yang pertama adalah awareness, yang kedua arrangement, yang ketiga adaptation. Dari 3 poin tersebut, ada satu poin yang paling penting harus kita ketahui, yaitu poin kedua, arrangement namanya. Adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya susunan ataupun menyusun. Maksudnya adalah dalam manajemen waktu, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menyusun jadwal di keseharian kita. Mungkin kita sering mikir, kita udah bikin jadwal serapi mungkin, tapi tetap aja banyak yang ke-skip, yang tertunda, bahkan nggak sempat dikerjain. Padahal udah kita jadwalin. Kita sering mikir, emang di mana nih salahnya? Emang salah kita apa ya? Oke, kita akan bahas beberapa skill yang perlu kita kuasain. Nah, padahal sederhana tapi spesifik dan sangat berpengaruh. Oke, ada tiga solusi yang bisa kita jadikan tokan. Yang pertama, solusi pertama yaitu tetap buat list jadwalnya. Tetap buat list jadwal, walaupun mungkin kemarin ada tuh jadwal-jadwal yang kelewat misalnya, ataupun gagal kita untuk tepat waktu pas nyelesainnya, gitu kan. Tapi untuk besok dan seterusnya tetap kita jangan nyerah, harus tetap membuat jadwal yang spesifik, gitu kan. Coba tulis kegiatan dan batas waktunya. Misalnya hari ini kita harus kuliah selama 3 jam, terus habis kuliah kita harus ngerjain tugas selama 2 jam, terus lanjut lagi bersih rumah misalnya 1 jam, dan seterusnya, gitu ya. Terus kita bisa atur juga sesuai dengan urutan waktunya ataupun sesuai dengan prioritas. Terus solusi yang kedua yaitu buat kotak kecil samping tulisan jadwalnya. Buat apa nih kegunaannya si kotak kecil itu? Untuk checklist. Untuk checklist tugas-tugas yang udah selesai kita kerjain, yang berhasil kita kerjain tepat waktu. Biasanya akan muncul ataupun akan ada rasa lega, rasa puas saat menceklis tugas-tugas tersebut, ya kan? Otomatis kita bisa jadi lebih semangat, terus lebih fokus saat mengerjainnya. Terus yang ketiga adalah kasih reward
reward untuk diri sendiri. Reward yang gimana nih maksudnya? Reward yang memiliki konsekuensi positif ke depannya. Contoh misalnya, kalau kita tahu nih, dengan kita menyelesaikan suatu tugas tepat waktu atau bahkan lebih cepat, kita akan dapat reward. Contohnya misalnya, setelah berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu ataupun lebih cepat, kita bisa dapat hiburan ataupun entertainment. Bisa juga istirahat, dapat waktu lebih banyak untuk istirahat. Atau bahkan kita bisa menghibur diri dengan nonton serial kesukaan, ataupun yang kalian yang suka nonton drakor, bisa tuh untuk mereward diri, ya kan. Setelah pusing-pusing dengan jadwal-jadwal, dengan tugas-tugas, ya kan, enaknya kan nonton ya. Setelah kita buat perencanaan, alangkah lebih baik supaya lebih efektif nih semua perencanaan tadi, kita harus benar-benar konsisten saat ngejalaninnya. Kalau gagal, besoknya jangan nyerah, tapi tetap susun lagi rencana sampai benar-benar terbiasa untuk tepat waktu. Mungkin cukup sekian nih beberapa tips untuk manajemen waktunya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.